Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Ibra Trisna Cahya dengan NIM 22503471 PA 21640. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal penelitian saya dengan judul Sintesis Senyawa Kalkon dari turunan benzaldehyda dan turunan asetofenon sebagai antividan. Untuk menyusun judul ini, saya dibantu oleh dosen pembimbing pertama, yaitu Dr. Denny Pranowo, Sarjana Sains Magister Sains, dan dosen pembimbing kedua yaitu Profesor Dr. Winarto Haryadi, Magister Sains. Latar belakang: Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan sektor pertanian yang memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Beragam produk pertanian seperti padi, jagung, kedelai, sayuran, buah-buahan, dan tanaman hortikultura lainnya menjadi tulang punggung ketahanan pangan sekaligus menyumbang ekspor non-migas. Meskipun memiliki potensi yang besar, produktivitas pertanian Indonesia masih menghadapi tantangan yang serius, terutama akibat serangan organisme pengganggu tanaman atau yang biasa kerap kita sebut hama. Serangan hama tidak hanya menurunkan kuantitas hasil panen, tetapi juga menurunkan kualitas dan nilai jual produk pertanian. Latar belakang: pengendalian hama dengan insektisida sintesis memiliki dampak buruk, yaitu yang pertama, resistensi hama, kemudian kemunculan hama sekunder, kematian organisme non-target, dan residu kimia hasil panen. Menurut Siddiqui et al., residu pestisida dapat terakumulasi dalam rantai makanan dan menimbulkan risiko kesehatan bagi manusia dan hewan. Oleh karena itu, salah satu pendekatan yang menjanjikan adalah pemanfaatan senyawa bioaktif dari alam sebagai antividan. Senyawa yang menghambat aktivitas makan hama sehingga mereka enggan memakan bagian tanaman. Kalkon merupakan senyawa alami penting dan kerap ditemukan di berbagai tumbuhan dan dapat dihasilkan melalui sintesis kimia yang dapat disintesis melalui reaksi Claisen-Smith antara turunan benzaldehyda dan asetofenon. Untuk tujuan penelitian saya yang pertama yaitu untuk mensintesis dan mengkarakterisasi senyawa turunan benzaldehyda melalui reaksi brominasi dengan katalis FeBr3. Yang kedua, mempelajari pengaruh gugus fungsi terhadap aktivitas antividan senyawa kalkon turunan benzaldehyda dan asetofenon. Yang ketiga, menganalisis aktivitas antividan senyawa kalkon hasil sintesis terhadap larva ulat gerayak atau Spodoptera frugiperda pada daun bawang dengan variasi konsentrasi tertentu. Untuk tinjauan pustakanya, antividan adalah senyawa yang tidak membunuh secara langsung terhadap serangga, tetapi menghambat atau mengurangi aktivitas makan serangga tersebut. Mekanisme kerja antividan yang pertama itu dengan merangsang reseptor gustatori atau penjaga makan, kemudian mengubah sistem pencernaan dari serangga tersebut, kemudian mengganggu produksi hormon penting seperti episteroid dan juvenil, serta endokrin yang berperan untuk proses tumbuh kembang serangga tersebut. Kalkon merupakan senyawa organik yang berasal dari flavonoid. Ini terdiri dari dua kelompok aromatik yang dihubungkan dengan kelompok karbonil melalui sistem alfa-beta jenuh. Kalkon memiliki banyak potensi biologis. Dilaporkan bahwa senyawa ini memiliki sifat antibakteri, antifungal, anti kanker, anti inflamasi, dan menekan nafsu makan atau anti serangga. Ulat gerayak (Spodoptera frugiperda) merupakan salah satu hama utama dalam tanaman pangan. Serangan hama ini dapat menurunkan hasil panen hingga 70% pada tanaman seperti jagung, kedelai, dan padi. Pengendalian hama ulat banyak mengandalkan insektisida kimia sintesis yang berpotensi menimbulkan resistensi pada hama, pencemaran lingkungan, dan residu bahaya pada produk pertanian. Untuk perumusan hipotesis, dasar pemikiran yang pertama, dari penelitian Hung et al. Telah berhasil melakukan penggunaan katalis FeB3 pada senyawa turunan benzaldehyda yang memberikan rendemen cukup tinggi dengan waktu 16 jam untuk sintesis dan didukung kembali oleh penelitian dari Zhang et al. Yang mendapatkan rendemen 76% dari penggunaan katalis FeB3 ini. Untuk hipotesis yang pertama, sintesis senyawa turunan benzaldehyda seperti 5-bromokalin dan 5-bromoferaldehyde mendapatkan rendemen yang tinggi disertai mempersingkat sintesis dengan penambahan katalis FeB3. Untuk dasar pemikiran yang kedua, penelitian Setriawati et al. 2017 melakukan reaksi brominasi menggunakan asam bromida, kalium bromat, dan asam asetat glasial yang menghasilkan rendemen 98% dengan substituen bromo. Untuk hipotesis yang kedua, senyawa turunan benzaldehyda seperti vanilin dan ferritaldehyde
yang memiliki gugus aldehida direaksikan dengan asam bromida dan kalium bromat dalam asam asetat glasial, maka brominasi akan terjadi pada posisi meta terhadap gugus aldehida sehingga diperoleh senyawa 5-bromovalin dan 5-bromoferaldehyde. Kemudian untuk dasar pemikiran yang ketiga, menurut Ruiz Hidalgo et al. 2020, berhasil melakukan sintesis senyawa bis dan monokalkon yang tersubstitusi halogen dengan metode konvensional dan melakukan uji aktivitas antividan terhadap Spodoptera frugiperda. Untuk hipotesis yang ketiga yaitu senyawa kalkon yang berasal dari 5-bromovalin dan 5-bromoferaldehyde yang memiliki substituen bromo direaksikan dengan asetofenon, maka senyawa tersebut diharapkan memiliki aktivitas antividan serangga yang baik. Untuk metode penelitian yang pertama, yaitu sintesis senyawa 5-bromovalin atau A dan 5-bromoferaldehyde atau B. 3,3 milimol vanilin A atau feraldehyde B tambah 5 mili asam asetat glasial dan 0,2 gram KBr3. Kemudian dilakukan pengadukan campuran selama 15 menit, kemudian ditambahkan 0,15 gram katalis AKBr3 dan 1 mili HBr47% untuk senyawa A dan 0,3 mili untuk senyawa B. Tetes per tetes dan diaduk selama 1 jam. Kemudian senyawa yang telah disintesis dimonitoring dengan KLT, kemudian campuran ditambah dengan 50 ml aqueous dingin tambah 10 tetes Na2S2O3 10% dan diaduk selama 10 menit. Kemudian endapan disaring dengan Buchner, dicuci dengan aqueous dingin, direkristalisasi dengan campuran etanol dan air 1:1. Kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 50 derajat Celcius selama 1 hari. Kemudian padatan terbentuk dikarakterisasi dengan GCMS dan FTIR. Kemudian yang kedua yaitu sintesis senyawa kalkon 5-bromovalin atau yang A. Yang pertama yaitu 5 milimol 3 chloroacetophenon tambah 10 ml etanol dan 5 milimol 5-bromovalin serta 10 ml etanol diaduk. Kemudian larutan 3 chloroacetophenon dituang dalam larutan 5-bromovalin, kemudian dilakukan selama 24 jam. Campuran ditambah es aqueous dan diasamkan dengan HCl 20% hingga pH 2-3. Kemudian padatan yang diperoleh disaring dengan Buchner dan dicuci dengan aqueous dan dilakukan rekristalisasi. Kemudian produk yang diperoleh dikarakterisasi dengan GCMS, FeR, 1HNMR, dan 13 CNMR. Kemudian yang ketiga yaitu sintesis senyawa kalkon 5-bromoferaldehyde atau yang B. 3 milimol 3 chloroacetophenon dan 3 milimol 5-bromoferaldehyde ditambahkan dengan 8 ml etanol ditambahkan ke dalam Erlenmeyer. Mengadukan hingga homogen di seluruh ruang, kemudian ditambahkan 15 ml NaOH 30% secara tetes demi tetes dan dilakukan pengadukan selama 24 jam. Kemudian campuran ditambah es aqueous dan diasamkan dengan HCl 20% hingga pH 2-3. Kemudian padatan yang diperoleh disaring dengan Buchner, dicuci dengan aqueous dan dilakukan rekristalisasi. Dan terakhir produk yang diperoleh dikarakterisasi dengan GCMS, FeR, 1NMR, dan 13 CNMR. Kemudian untuk uji aktivitas antiviral alkohol, yang pertama itu potong daun menjadi cakram-cakram kecil dengan diameter 2 cm. Kemudian senyawa kalkon A dan B dilarutkan dalam aseton 200 ppm dalam mode yang berbeda. Kemudian rendam daun dalam larutan senyawa kalkon yang telah dibuat pada berbagai konsentrasi lalu dikeringkan. Kemudian letakkan cakram daun yang telah diperlakukan dan cakram kontrol dalam cawan Petri. Kemudian masukkan larva ulat gerayak yang telah dipuasakan sebelumnya dalam cawan Petri. Kemudian setelah 24 jam diamati dan diukur persentase luas cakram daun yang dimakan oleh larva. Oke, mungkin itu saja presentasi seminar proposal dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.